Coba deh Anda pikirin sebentar, mana yang lebih fundamental buat bertahan hidup? Makanan atau koneksi sosial? Pasti langsung kepikiran makanan, ya kan? Spontan, pasti itu. Tapi sumber kita hari ini, yaitu bab 4 dari buku Connectable, punya argumen yang kuat banget. Katanya, kebutuhan kita untuk merasa memiliki itu sama mendasarnya dengan rasa lapar. Betul. Jadi hari ini kita akan bongkar tuntas, kenapa sih kesepian itu rasanya sakit secara fisik, terus gimana otak kita ternyata emang dirancang sebagai mesin sosial. Dan bagaimana sebuah studi gila selama 80 tahun mengungkap satu rahasia simpel buat hidup panjang dan sehat. Dan yang bikin ini menarik banget itu cara sumber ini membingkainya ya. Gimana tuh? Ini bukan lagi soal preferensi sosial, bukan soal, oh saya suka kumpul-kumpul, bukan. Ini adalah mekanisme bertahan hidup. Ada bukti biologis yang kuat bahwa rasa memiliki adalah sebuah kebutuhan. Bukan kemewahan. Bukan kemewahan, ini benar-benar mengubah cara kita mandang kesepian. Jadi kesepian itu bukan lagi kelemahan, tapi sebuah sinyal biologis yang ya sama pentingnya dengan rasa lapar atau haus. Oke. Ayo kita bedah dari awal. Buku ini kan langsung kasih gambaran yang kuat ya. Bayangin manusia purba mau berburu woolly mammoth. Sendirian. Mustahil. Mustahil kan? Tapi kalau mereka berkelompok, peluangnya langsung naik drastis. Nah, itu gagasan intinya kan, kesepian itu pada dasarnya adalah alarm. Tepat. Bagi nenek moyang kita, terisolasi dari kelompok itu, ya itu sama dengan hukuman mati. Bener juga ya? Mereka nggak akan bisa bertahan dari predator atau kelaparan. Jadi otak kita berevolusi untuk merasakan keterpisahan itu sebagai ancaman. Ancaman yang nyata. Ancaman yang nyata dan berbahaya. Makanya rasa sakit karena ditolak secara sosial itu mengaktifkan area otak yang sama dengan rasa sakit fisik. Oh, pantesan rasanya sakit banget ya kalau ditolak. Itu bukan sekedar perasaan, itu sinyal bahaya biologis. Jadi perasaan kesepian yang kadang kita rasain itu bukan berarti kita gagal gaul gitu ya? Bukan. Tapi itu alarm kuno dari tubuh kita yang lagi teriak, cari kelompokmu, bahaya. Itu perspektif yang melegakan sih. Betul. Tapi di buku ini juga disebut ada sisi negatifnya kan, dari mekanisme ini. Sesuatu yang disebut hypervigilance. Betul sekali. Dan ini bagian yang agak ironis. Saat kita merasa kesepian, otak kita itu masuk ke mode protektif. Jadi super sensitif dalam mendeteksi ancaman sosial. Hypervigilance itu ya? Kewaspadaan berlebih. Iya, kita jadi lebih gampang curiga, lebih mudah salah menafsirkan ekspresi wajah atau nada suara yang netral dianggap negatif. Oh, kayak misalnya temen nggak bales chat cepat, kita langsung mikir, dia pasti marah sama aku. Gitu ya? Persis, itu contoh sempurna. Wah, ini jadi kayak lingkaran setan gitu ya? Betul. Karena kita kesepian, otak jadi super waspada. Terus malah bikin kita tanpa sadar gitu, mendorong orang menjauh. Dan akhirnya, malah makin kesepian, benar-benar lingkaran setan. Pasti banyak dari kita yang pernah ngerasain ini sih. Pertanyaannya, ini murni psikologis atau jangan-jangan ada saklarnya di otak kita? Pertanyaan bagus sekali. Dan sumber ini menjawabnya dengan lugas. Ada saklarnya. Oh, oke. Ini bukan cuma perasaan, tapi ada perangkat kerasnya di dalam otak kita. Para peneliti, Kate Hyde dan Gillian Matthews, melakukan eksperimen yang sangat menarik. Mereka nemuin sekelompok neuron spesifik di area otak yang disebut dorsal raphe nucleus. Area ini emang udah lama dikaitkan sama depresi. Oke, jadi ada neuron khusus untuk rasa sepi, terus diapain neuron itu? Mereka bisa menyalakan dan mematikan neuron ini pada tikus. Wow. Dan hasilnya luar biasa. Ketika neuron ini dirangsang, seolah-olah si tikus merasa kesepian, tikus yang tadinya nyantai sendirian langsung jadi pengen banget bersosialisasi. Nyari tikus lain. Langsung jadi aktif sosial gitu ya? Betul. Sebaliknya, waktu neuron ini diredam, tikus yang tadinya sangat sosial tiba-tiba hilang minatnya untuk berinteraksi. Kayak nggak butuh teman lagi. Jadi, rasa sepi itu secara biologis fungsinya sama persis kayak rasa lapar atau haus? Tepat. Itu benar-benar mengubah cara pandang ya. Bukan lagi soal perasaan sedih, tapi dorongan biologis untuk cari nutrisi sosial. Tepat. Sumber ini nyimpulin kalau kesepian itu dikelola oleh sistem homeostasis yang sama. Homeostasis. Iya, yang ngatur suhu tubuh, rasa lapar, haus. Tubuh kita kan butuh keseimbangan. Oke. Kalau kurang air, kita haus. Kurang kalori, kita lapar. Dan kalau kurang koneksi, ya kita merasa kesepian. Jadi ini bukan fenomena sosial, ini kebutuhan biologis. Persis. Nah, di buku ini ada lagi yang lebih gila. Soal setting default otak kita.
Kalau otak kita lagi istirahat, nggak fokus mikirin kerjaan, dia sebenarnya mikirin apa sih? Buku ini ngebahas soal jungkat-jungkit saraf atau neural seesawing. Betul. Otak kita itu punya dua jaringan utama yang kerjanya gantian kayak jungkat-jungkit. Oke. Data gitu. Hmm. Jaringan kedua itu untuk mikir sosial. Mikirin orang lain, hubungan kita sama mereka, apa yang mereka pikirin. Dan coba tebak mana yang jadi mode defaultnya? Jangan-jangan yang sosial ya? Tepat sekali, yang sosial. Oh ya. Saat kita nggak lagi fokus ke tugas spesifik, otak kita secara otomatis jatuh kembali ke mode sosial. Jadi dia kayak ngelamunin orang lain gitu. Betul, mulai ngunyah-ngunyah interaksi yang baru terjadi, ngerencanain interaksi di masa depan, atau sekedar mikirin orang-orang di hidup kita. Sumber ini bilang dengan jelas, koneksi adalah keadaan default manusia. Wow, jadi otak kita pada dasarnya bosen kalau nggak mikirin orang lain? Bisa dibilang begitu. Koneksi itu bukan sesuatu yang kita cari, tapi sesuatu tempat kita kembali. Oke, jadi secara biologis otak kita ini mesin sosial yang default settingnya mikirin koneksi. Kalau itu beneran pabrikan dari sananya, pasti ada bukti nyata dong di dunia nyata. Nah, itu dia. Dan ternyata sumber Anda ini punya data pendukung yang luar biasa kuat, sebuah studi yang jalan selama 80 tahun lebih. Itu gila sih. Ini adalah studi Harvard tentang perkembangan orang dewasa. Studi terpanjang yang pernah ada soal kebahagiaan dan kesehatan. Sejak kapan itu? Sejak 1938, mereka ngikutin kehidupan ratusan orang dari berbagai latar belakang. Dari mahasiswa Harvard sampai anak-anak dari lingkungan termiskin di Boston. Terus diapain mereka selama itu? Setiap beberapa tahun, mereka diwawancara. Dicek kesehatannya, bahkan otaknya di-scan. Dan setelah 80 tahun, kesimpulannya sangat-sangat jelas. Dan rahasianya bukan kekayaan atau ketenaran kan? Bukan, sama sekali bukan itu. Rahasia untuk hidup panjang, sehat, dan bahagia adalah hubungan yang berkualitas. Hubungan yang berkualitas? Bukan jumlahnya ya. Bukan. Sumber ini ngerangkum jadi 3 pelajaran besar. Pertama, simpel aja, koneksi sosial itu menyembuhkan dan kesepian itu membunuh. Orang yang lebih terhubung dengan keluarga, teman komunitas, secara statistik hidupnya lebih lama, lebih sehat, dan lebih bahagia. Oke, itu pelajaran pertama. Iya. Pelajaran kedua juga penting banget kan? Penting banget. Pelajaran kedua adalah kualitas hubungan jauh lebih penting daripada kuantitas. Maksudnya? Anda bisa ada di tengah keramaian tapi tetap merasa kesepian. Yang penting itu kehangatan dan kedalaman hubungan itu. Hidup di tengah konflik terus-menerus, misalnya di pernikahan yang nggak bahagia, ternyata buruk banget buat kesehatan. Oh iya. Itu poin yang krusial. Jadi bukan soal status hubungannya, tapi rasa di dalam hubungan itu. Tepat sekali. Lalu pelajaran ketiganya. Apa tuh? Hubungan yang baik itu nggak cuma ngelindungin tubuh kita, tapi juga otak kita. Orang-orang di studi ini yang merasa mereka benar-benar bisa ngandelin pasangannya di usia 50-an, Iya. ternyata punya ingatan yang lebih tajam di usia 80-an. Wah. Dan ini bagian paling mengejutkannya. Tingkat kepuasan seseorang terhadap hubungannya di usia 50 tahun itu jadi prediktor yang lebih akurat tentang kesehatan mereka di usia 80 daripada tingkat kolesterol mereka. Sebentar, ini harus diulang deh. Lebih akurat dari tingkat kolesterol. Iya. Serius. Wah, itu gila sih. Itu pernyataan yang luar biasa banget. Betul. Berarti selama ini kita mungkin terlalu fokus ke diet, olahraga, angka-angka di hasil lab. Sementara kita ngabain nutrisi sosial yang ternyata dampaknya lebih besar. Gila. Kalau gitu, gimana sumber ini ngusulin kita melihat kembali prioritas kebutuhan manusia? Soalnya ini kayaknya nantang model klasik yang kita semua tahu ya, piramida Maslow. Tepat sekali. Kalau hubungan sesehat itu dan kesepian sebegitu bahayanya, menempatkan rasa memiliki dan cinta di tingkat ketiga piramida Maslow, rasanya jadi aneh. Di atas kebutuhan fisiologis dan rasa aman, kan? Iya. Argumen di buku ini adalah, meskipun kebutuhan fisiologis kayak makanan dan air itu sifatnya mendesak, Anda butuh makan sekarang. Kebutuhan kita akan rasa memiliki itu jauh lebih genting. Apa bedanya mendesak dan genting di sini? Mendesak itu soal jangka pendek, Anda nggak bisa hidup tanpa air 3 hari. Tapi genting itu soal fondasi kehidupan. Sumber ini ngasih satu kalimat yang tajam banget. Gimana? Orang melakukan bunuh diri karena kesepian, bukan karena kelaparan. Keterpisahan sosial itu sumber penderitaan yang luar biasa. Oke, paham. Jadi rasa memiliki seharusnya jadi dasar dari piramida itu? Seharusnya begitu menurut argumen ini. Lalu, apa model baru yang mereka usulkan? Mereka ngusulin model baru yang disebut 3 Ls of Life. Life, Learn, dan Link. Oke, 3L.
Nah, visualnya ini juga unik, bukan piramida lagi. Oh iya? Terus apa dong? Lebih mirip ikon sinyal Wi-Fi. Oh, oke. Oke, menarik. Gimana tuh maksudnya? Jadi lapisan paling dasar dan paling kecil itu life, hidup. Ini jawab pertanyaan, apakah saya cukup makan, terhidrasi, dan terlindungi? Kebutuhan dasar ya, masuk akal. Tanpa itu, yang lain nggak penting. Lapisan berikutnya. Lapisan kedua, yang sedikit lebih lebar, adalah learn, belajar. Ini jawab pertanyaan, apakah saya bertumbuh mencapai potensi penuh saya? Kebutuhan kita buat berkembang. Oke, masuk akal juga. Kita nggak bisa fokus belajar kalau perut lapar. Betul. Dan yang terakhir yang paling lebar di atas. Itu adalah link, terhubung. Lapisan terluas dan paling atas. Pertanyaannya, apakah saya terhubung, berkontribusi, dan dihargai? Kenapa bentuknya kayak sinyal Wi-Fi? Itu ada artinya kan pasti. Analoginya kuat banget. Semakin kuat dan luas sinyal koneksi Anda di lapisan teratas, si link ini, Iya. maka semakin stabil dan tangguh dua lapisan di bawahnya. Oh, jadi yang atas muatin yang bawah. Ngasih kita ketahanan mental buat hadapi stres, yang bikin kita lebih mampu buat belajar dan berkembang, alias learn. Dan seperti kata studi Harvard tadi, hubungan baik itu langsung berdampak kesehatan fisik kita, alias live. Jadi koneksi yang kuat itu kayak perisai yang lindungin semua aspek hidup kita. Betul sekali. Jadi, kita udah lihat ya gimana kebutuhan untuk merasa memiliki itu adalah naluri bertahan hidup. Otak kita secara default emang dirancang untuk terhubung. Dan studi terpanjang dalam sejarah manusia ngebuktiin kalau hubungan adalah kunci utama. Semua bukti mengarah ke kesimpulan yang sama. Benar. Dan sumber ini ninggalin kita dengan satu konsep penutup yang kuat banget buat direnungin. Penulisnya nanya, apa musuh utama dari rasa memiliki? Apa bandit dari rasa memiliki? Mungkin perbedaan ya, beda pendapat, beda latar belakang. Itu dugaan yang logis. Tapi ternyata bukan itu. Lalu apa? Musuh sebenarnya adalah jarak. 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 Baik itu fisik maupun emosional. Itulah yang menciptakan kesalahpahaman, stereotip, dan keterasingan. Saat kita jaga jarak, kita ngisi kekosongan informasi dengan asumsi terburuk kita. Oke. Dan penawar dari jarak adalah empati dan pemahaman yang cuma datang dari kedekatan. Buku ini bahkan ngutip Abraham Lincoln. Oh ya, apa katanya? Beliau pernah bilang, saya tidak suka orang itu, saya harus lebih mengenalnya. Saya tidak suka orang itu, saya harus lebih mengenalnya. Wow, itu cara pikir yang membalikkan segalanya. Banget kan? Biasanya kan, saya nggak suka dia, ya udah saya jauhin. Ini justru sebaliknya. Tepat. Ini ajakan untuk melawan naluri kita buat menjauh. Dan justru mendekat untuk memahami. Karena pemahaman itu jembatan yang ngalahin jarak. Ini satu pemikiran terakhir buat Anda renungkan. Sepanjang pembahasan ini, sumber Anda nyajiin koneksi sebagai kebutuhan biologis setara dengan rasa lapar. Kalau itu beneran benar, apa yang terjadi pada diri kita sebagai individu dan masyarakat kalau kita memperlakukan koneksi itu kayak camilan manis yang kita ambil sesekali aja kalau sempat, bukan sebagai makanan pokok yang esensial buat nutrisi kita setiap hari? Apa yang berubah dalam hidup Anda jika mulai besok Anda melihat setiap kesempatan untuk terhubung, bahkan yang kecil sekalipun, bukan lagi sebagai pilihan, tapi sebagai nutrisi penting yang dibutuhkan jiwa Anda untuk bertahan dan berkembang?